Di pertandingan sepak bola, kita sering mendengar ungkapan, kalah boleh, tapi jangan memalukan. Namun sayangnya, kalimat itu seperti tak berlaku ketika Timnas U22 Indonesia membuka perjalanan mereka di SEA Games 2025. Laga yang seharusnya jadi panggung pembuktian justru berubah menjadi malam penuh kekecewaan. Dan di tengah semua itu, satu nama yang paling disorot adalah sang kapten, Ivar Jenner, yang keluar lapangan dengan amarah yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Simak hingga selesai. Kita akan membahas situasi yang benar-benar panas, penuh tekanan, dan mungkin membuat sebagian besar dari kita sulit tidur. Sumarji janjikan perjuangan total, Timnas Indonesia U22 akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Timnas Indonesia U22 sedang berada di persimpangan jalan, di mana satu langkah bisa mengantarkan mereka menuju semifinal SEA Games 2025. Tetapi satu langkah salah juga bisa membuat mimpi itu runtuh begitu saja. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Di pertandingan sepak bola, kita sering mendengar ungkapan, kalah boleh, tapi jangan memalukan. Namun sayangnya, kalimat itu seperti tak berlaku ketika Timnas U22 Indonesia membuka perjalanan mereka di SEA Games 2025. Laga yang seharusnya jadi panggung pembuktian justru berubah menjadi malam penuh kekecewaan. Dan di tengah semua itu, satu nama yang paling disorot adalah sang kapten, Ivar Jenner, yang keluar lapangan dengan amarah yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Simak hingga selesai. Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Safri datang ke SEA Games 2025 dengan ambisi besar. PSSI bahkan sudah mengambil langkah ekstrem. Kompetisi lokal dihentikan, jeda internasional hanya dipusatkan untuk Timnas U22 dan para pemain diaspora dipanggil demi satu tujuan, tampil maksimal dan membawa pulang medali. 3 pemain naturalisasi dari Liga Belanda rela meninggalkan kenyamanan karir mereka demi turnamen ini. Bjorn Marks, Mauro Zylstra, dan tentu saja Ivar Jenner, sang kapten muda yang sudah mencicipi pengalaman bersama Jong FC Utrecht dan timnas senior. Dengan segala pengorbanan itu, publik berharap Garuda Muda akan terbang tinggi, tapi kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Indonesia takluk 1-0 dari Filipina dalam laga perdana Grup C, Senin malam tanggal 8 Desember 2025. Bukan hanya kalah, tapi kalah dengan cara yang menyakitkan. Ketika peluit akhir dibunyikan, kamera menyorot Ivar Jenner. Wajahnya menegang, mata menunjukkan amarah yang ia tahan mati-matian. Tanpa banyak bicara, ia berjalan cepat meninggalkan lapangan. Setibanya di lorong stadion, ia bahkan sampai membanting botol. Bukan aksi tak sportif, tapi aksi yang penuh kekecewaan. Dan memang kalau melihat situasinya, wajar kalau Ivar marah. Bayangkan, ia adalah pemain dengan menit bermain reguler di Liga Belanda. Ia memilih meninggalkan Jong FC Utrecht untuk datang ke SEA Games, turnamen yang bagi sebagian orang mungkin bukan prioritas, tapi bagi PSSI dianggap sangat bergengsi. Ia rela meninggalkan ritme kompetitifnya, sesuatu yang sangat berharga bagi pemain muda Eropa, hanya untuk melihat timnya kalah dengan cara yang, menyedihkan. Bukan karena tidak berjuang, tapi karena permainan yang ditampilkan tim benar-benar jauh dari standar. Salah satu hal yang membuat frustrasi adalah fakta bahwa Indonesia tampil seperti tim yang kehilangan arah. Statistik berkata jujur, dari 482 umpan, hanya 386 yang berhasil. Akurasinya hanya 81%. Indonesia melepaskan 14 tembakan tapi hanya 3 yang tepat sasaran. Bukan hanya soal angka, di lapangan terlihat jelas bagaimana para pemain tampak bingung, saling salah pengertian, dan minim komunikasi. Berkali-kali bola diberikan ke area yang salah. Berkali-kali pula, pemain seperti tidak yakin harus mengalirkan bola kemana. Komentator pertandingan bahkan berkali-kali menegaskan bahwa pemain Indonesia tampil terlalu lambat, minim urgensi, dan kalah duel dari pemain Filipina. Sesuatu yang jarang kita dengar,
karena selama ini Indonesia dikenal punya intensitas tinggi di level usia muda. Dalam pertandingan tersebut terdapat beberapa momen yang membuat penonton sampai menghela nafas panjang. Pertama, peluang emas Rahmat Arjuna. Dari jarak 5 meter saja, ia gagal menaklukkan kiper Filipina. Bola yang seharusnya mudah diselesaikan justru melenceng entah kemana. Lalu ada Rafael Struijk, pemain yang sebelumnya digadang-gadang jadi bomber masa depan timnas. Namun di laga itu, ia menunjukkan alasan mengapa ia turun kasta ke Liga Indonesia. Finishingnya benar-benar buruk. Bola yang harusnya bisa diselesaikan dengan tenang, malah dibuang begitu saja. Dari lini tengah, kesalahan umpan terlihat nyaris setiap 5 menit sekali. Ini membuat aliran permainan Indonesia kacau, mudah dibaca, dan tidak pernah benar-benar berkembang. Berkali-kali bola diberikan ke area yang salah. Berkali-kali pula, pemain seperti tidak yakin harus mengalirkan bola kemana. Komentator pertandingan bahkan berkali-kali menegaskan bahwa pemain Indonesia tampil terlalu lambat, minim urgensi, dan kalah duel dari pemain Filipina. Sesuatu yang jarang kita dengar, karena selama ini Indonesia dikenal punya intensitas tinggi di level usia muda. Dalam pertandingan tersebut, terdapat beberapa momen yang membuat penonton sampai menghela nafas panjang. Pertama, peluang emas Rahmat Arjuna. Dari jarak 5 meter saja, ia gagal menaklukkan kiper Filipina. Bola yang seharusnya mudah diselesaikan justru melenceng entah kemana. Lalu ada Rafael Struijk, pemain yang sebelumnya digadang-gadang jadi bomber masa depan timnas. Namun di laga itu, ia menunjukkan alasan mengapa ia turun kasta ke Liga Indonesia. Finishingnya benar-benar buruk. Bola yang harusnya bisa diselesaikan dengan tenang malah dibuang begitu saja. Dari lini tengah, kesalahan umpan terlihat nyaris setiap 5 menit sekali. Ini membuat aliran permainan Indonesia kacau, mudah dibaca, dan tidak pernah benar-benar berkembang. Selain para pemain, sorotan juga tertuju pada pelatih Indra Safri. Dengan hasil ini, catatan yang kurang mengenakan pun muncul. Indra belum pernah menang sepanjang tahun 2025 bersama timnas U20 dan U22. Total, 6 pertandingan tanpa kemenangan. Saat ditanya soal kritik dari publik yang mulai memenuhi media sosial, Indra menanggapinya dengan tenang. Menurutnya, pihak luar bola berpendapat apapun, tapi ia menegaskan bahwa tugasnya sekarang adalah memastikan Indonesia bisa bangkit di pertandingan kedua. Meski terlihat tenang, tekanan jelas besar. SEA Games harusnya jadi panggung pembuktian, tapi justru berubah jadi tempat penuh pertanyaan. Jika kita merangkum, performa Indonesia terlihat memprihatinkan karena 3 faktor utama. Pertama, umpan keliru yang terlalu banyak. Tanpa akurasi, ritme tim hancur total. Kedua, intensitas rendah, tim terlihat lambat dan tidak agresif. Filipina lah yang justru tampil penuh energi. Ketiga, finishing buruk, bukan jumlah peluangnya yang kurang tapi penyelesaiannya yang tak berkualitas. Semua faktor ini membuat pengorbanan para pemain diaspora, termasuk Ivar, terasa sia-sia. Meski kekalahan ini pahit, SEA Games belum selesai, masih ada pertandingan berikutnya. Dan Ivar Jenner sebagai kapten tentu mengharapkan respon cepit dari rekan-rekannya. Amarahnya bukan karena ego, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia datang ke Malaysia untuk membawa Indonesia berjaya, bukan untuk menyaksikan timnya bermain tanpa determinasi. Pertanyaan sekarang adalah apakah Indonesia bisa bangkit? Apakah Indra Safri mampu memperbaiki taktik dalam waktu singkat? Dan yang paling penting, apakah para pemain bisa menunjukkan mentalitas bahwa mereka pantas mengenakan lambang Garuda di dada? Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi dari amarah Ivar Jenner, kita belajar satu hal. Pemain yang benar-benar cinta timnas akan merasa terluka ketika seragam merah itu tidak dihormati dengan performa terbaik. SEA Games masih panjang, dan harapan itu belum mati. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Garuda Muda akan terbang lebih tinggi atau kembali jatuh dengan cara yang sama? Tuliskan di kolom komentar. Kita akan membahas situasi yang benar-benar panas, penuh tekanan, dan mungkin membuat sebagian besar dari kita sulit tidur. Sumarji janjikan perjuangan total, timnas Indonesia U22 akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Timnas Indonesia U22 sedang berada di persimpangan jalan, di mana satu langkah bisa mengantarkan mereka menuju semifinal SEA Games 2025. Tetapi satu langkah salah juga bisa membuat mimpi itu runtuh begitu saja. Tonton hingga selesai. SEA Games 2025 yang berlangsung dengan penuh euforia, kini menghadirkan babak yang sangat menegangkan.
Di laga perdana, Indonesia U22 harus menelan kekalahan pahit dari Filipina. Kekalahan yang tidak hanya membuat kita semua terkejut, tapi juga membuat posisi Garuda Muda terjepit di ujung tanduk. Bukan sekedar kalah, ini adalah kekalahan yang membuat laga terakhir kontra Myanmar menjadi hidup mati. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, tidak ada alasan, dan tidak ada kesempatan kedua. Jika ingin lolos ke semifinal, Indonesia bukan hanya harus menang, Indonesia harus menang besar. Dan itu adalah tugas yang tidak mudah di tengah tekanan mental, beban publik, dan persaingan yang sengit. Setelah kekalahan dari Filipina, media sosial dipenuhi rasa kecewa, pertanyaan, hingga kritik yang datang dari berbagai penjuru. Mulai dari analisis taktik, performa pemain, sampai keputusan pelatih, semuanya jadi bahan pembahasan. Tetapi perlu kita ingat, di balik kritik, ada juga jutaan doa, dukungan, dan rasa percaya bahwa timnas kita masih punya api yang belum padam. Di dalam ruang ganti, para pemain disebut mengalami tekanan luar biasa. Mereka sadar, satu pertandingan ini bisa menentukan bagaimana nama mereka dikenang. Apakah sebagai generasi yang bangkit dari keterpurukan, atau sebagai skuad yang tak mampu memenuhi harapan bangsa? Di tengah situasi yang serba berat, muncullah sosok yang mencoba menenangkan situasi, sekaligus membakar kembali semangat juang. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Soemarji akhirnya buka suara. Ia tahu publik kecewa, ia tahu masyarakat berharap banyak, dan ia tahu tim berada dalam tekanan yang luar biasa. Namun dengan ketegasan, ketenangan, dan komitmen penuh, Soemarji menyampaikan pesan yang menggugah. Dalam pernyataannya, Soemarji menegaskan, pertandingan ini belum selesai, masih ada satu pertandingan yang harus kita perjuangkan, yang harus benar-benar kita jalani dengan keras dan penuh pengorbanan, yaitu lawan Myanmar. Kalimat yang sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga berdiri bersama timnas di momen yang krusial ini. Menurut Soemarji, dukungan publik bukan hanya teriakan dari tribun atau komentar positif di internet. Lebih dari itu, dukungan publik adalah energi. Energi yang bisa masuk ke dada pemain, membuat mereka berlari lebih cepat, bertarung lebih kuat, dan percaya lebih dalam. Soemarji menegaskan, saya mohon kepada seluruh supporter dan masyarakat Indonesia untuk tetap memberikan dukungan semaksimal mungkin. Kami akan berusaha sekuat tenaga agar bisa mendapatkan 3 poin dengan selisih gol yang besar. Artinya, Soemarji ingin seluruh Indonesia mengawal satu pertandingan yang bisa menentukan arah masa depan. Karena dalam sepak bola, terutama di pertandingan hidup mati, dukungan publik bisa menjadi pembeda antara menang dan kalah, antara menyerah atau bangkit. Yang paling menggugah dari pernyataan Soemarji adalah janjinya. Ia berkata, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah komitmen moral dari seluruh pemain, pelatih, hingga ofisial. Mereka tahu bahwa hasil melawan Filipina tidak bisa diulang, tetapi mereka juga tahu bahwa masa depan masih bisa diperbaiki selama mereka mau bangkit dan memberikan segalanya. Semangat titik darah penghabisan inilah yang diharapkan menjadi nyala api saat para pemain masuk ke lapangan melawan Myanmar. Mari kita bayangkan sejenak skenario pertandingan tersebut. Stadion dipenuhi teriakan penonton, lampu-lampu menyinari lapangan, dan ratusan juta mata di Indonesia menatap layar dengan jantung berdebar. Indonesia harus menang besar. Myanmar bukan lawan yang mudah. Mereka selalu dikenal sebagai tim yang tidak pernah menyerah, punya kecepatan, dan pertahanan yang rapat. Tetapi di balik tantangan itu, justru ada peluang. Jika para pemain Indonesia bisa tampil dengan determinasi tinggi, tekanan tanpa henti, dan keberanian yang meledak dari menit pertama, maka kemenangan besar bukan hal yang mustahil. Dan itulah yang Soemarji ingin tekankan kepada publik. Tim ini tidak menyerah, tidak sekarang, tidak selama bendera merah putih masih mereka bawa di dada. Pertandingan melawan Myanmar bukan hanya tentang tiket semifinal, ini adalah ujian mental, karakter, dan kebersamaan. Jika tim ini berhasil bangkit, kemenangan itu akan menjadi kisah yang dikenang bertahun-tahun kemudian. Cerita tentang tim yang terjatuh, hampir tersingkir, tetapi kembali berdiri dan menunjukkan pada dunia siapa mereka sebenarnya. Tetapi jika tidak berhasil, Soemarji sudah berkata dengan tulus, kalaupun nanti hasilnya belum sesuai harapan, kami mohon maaf. Pernyataan itu menunjukkan kualitas kepemimpinan, siap menerima tanggung jawab, tetapi tetap meminta dukungan selama perjuangan belum selesai. Di balik drama, ketegangan, dan tekanan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Timnas Indonesia adalah milik kita semua. Ketika mereka terjatuh, kita marah. Ketika mereka menang, kita bersorak.
Ketika mereka berjuang, disitulah kita seharusnya berdiri bersama mereka. Pertandingan melawan Myanmar akan menjadi momen yang menentukan. Apakah mimpi itu masih bisa dilanjutkan? Atau harus kandas di fase grup? Yang jelas Sumarji telah memberikan komitmen. Timnas akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan sekarang giliran kita untuk mendukung sampai nafas terakhir mereka di lapangan. Jangan lupa like, share, dan tulis di komentar. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa menang besar atas Myanmar dan lolos ke semifinal? Mantap! Kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar membuat para pendukung Garuda Muda berdebar bangga. Bagaimana tidak, pelatih Vietnam U22 Kim Sang-sik yang dikenal tegas dan jarang melemparkan pujian, tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuat heboh Asia Tenggara. Ia mengakui kualitas timnas Indonesia U22 dan bahkan meramal Indonesia bakal back-to-back juara SEA Games 2025. Apa benar Garuda Muda sekuat itu? Apa yang dilihat Kim dari Mauro Zylstra dan Ivar Jenner? Siapkan posisi yang nyaman, karena kita akan membahas semuanya secara lengkap sampai tuntas. Tonton hingga selesai. Cerita ini berawal dari sebuah laga uji coba yang berlangsung di Bangkok. Pertandingan yang awalnya hanya dianggap sebagai tes kekuatan, justru berubah menjadi momen pembuka mata bagi pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Indonesia tampil begitu matang, begitu rapi, dan begitu dewasa untuk ukuran tim U22. Dari awal pertandingan, Garuda Muda sudah menunjukkan intensitas tinggi, passing cepat, dan disiplin bertahan yang membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan. Kim Sang-sik yang sejak lama dikenal sebagai sosok perfeksionis hanya bisa berdiri di pinggir lapangan sambil mengamati dengan seksama. Dan saat laga usai, dia tidak bisa menahan diri untuk memuji. Dalam sesi wawancara, Kim mengeluarkan kalimat yang langsung viral di media sosial. Ia berkata, Timnas U22 Indonesia adalah tim paling siap dan paling berkualitas di Asia Tenggara saat ini. Dalam satu kalimat itu saja, publik langsung gempar. Karena selama ini, rivalitas Indonesia-Vietnam selalu panas. Dan pelatih Vietnam bukan tipe yang mudah mengakui kehebatan lawan. Namun kali ini berbeda. Kim benar-benar melihat sesuatu yang spesial dari skuad Indonesia. Menurutnya, intensitas permainan Indonesia berada satu level di atas negara ASEAN lainnya. Konsep bermainnya jelas, transisinya cepat, mental bertandingnya dewasa. Dan siapa yang ia sebut sebagai motor permainan Indonesia? Dalam kutipan wawancara, Kim secara khusus menyoroti dua pemain, Mauro Zylstra dan Ivar Jenner. Kim bahkan menyebut keduanya berkelas Eropa dan layak tampil di level lebih tinggi. Menurutnya, Zylstra dan Jenner bermain dengan disiplin tinggi, visi yang tajam, dan mental yang luar biasa. Mereka adalah tulang punggung Indonesia. Mauro Zylstra dikenal dengan kemampuan menjaga tempo permainan serta keberanian memotong serangan lawan. Sementara Ivar Jenner, pemain yang sudah sering berada di level senior, tampil sangat dominan dalam duel, distribusi bola, dan penguasaan lini tengah. Kim melihat kedewasaan yang jarang dimiliki pemain Asia Tenggara. Dan menurutnya, kehadiran dua pemain ini membuat struktur permainan Indonesia terlihat sangat solid. Pujian Kim tidak berhenti pada para pemain. Ia juga memuji pelatih kepala Indonesia U22, Indra Syafri. Menurut Kim, dengan strategi dan kedewasaan taktik yang diterapkan Indra, Indonesia sangat sulit dihentikan. Indra adalah pelatih yang dikenal punya sentuhan emas ketika menangani tim muda. Ia bukan hanya membangun taktik, tetapi membangun karakter. Dan itu yang Kim lihat. Indonesia bermain tanpa rasa gugup, bahkan ketika menghadapi tekanan. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan bola, kapan harus menutup ruang, dan kapan harus mengubah tempo. Bagi Kim, ini adalah ciri tim yang siap juara. Kemudian di bagian paling mengejutkan dari wawancara tersebut, Kim secara terang-terangan mengatakan, "Saya rasa Indonesia sangat mungkin untuk back-to-back juara. Mereka adalah favorit utama." Pernyataan ini langsung menjadi headline di media Vietnam maupun Indonesia. Betapa tidak,
Pelatih rival justru yakin Indonesia akan mempertahankan emas SEA Games 2025 di Thailand. Menurut Kim, Indonesia berada selangkah di depan tim-tim pesaing, dan Vietnam harus bekerja keras jika ingin mengejar ketertinggalan tersebut. Pujian ini langsung memantik reaksi dari fans sepak bola Indonesia. Di Twitter, Instagram, dan TikTok, nama Zylstra, Jenner, dan Indra Syafri langsung trending. Para fans menyebut komentar Kim sebagai bukti bahwa Indonesia kini benar-benar disegani. Tidak lagi dipandang sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat, tetapi sudah memiliki struktur, identitas bermain, dan pemain-pemain bertalenta tinggi. Sementara itu, di kubu Vietnam, pernyataan Kim memunculkan dua reaksi. Ada yang mengapresiasi kejujurannya, tapi banyak juga yang khawatir, karena artinya Vietnam benar-benar tertinggal. SEA Games 2025 pun kini terasa semakin panas bahkan sebelum dimulai. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Indonesia benar-benar mampu back-to-back juara? Jika kita melihat komposisi pemain, pengalaman, dan kualitas pelatih, jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Generasi emas mulai terbentuk. Banyak pemain muda yang sudah matang di level senior. Konsistensi taktik Indra Syafri. Ia paham bagaimana membangun tim untuk turnamen singkat seperti SEA Games. Kedalaman skuad yang mewah, memiliki banyak pemain diaspora dengan kualitas tinggi. Mental juara. Setelah meraih emas sebelumnya, mentalitas pemenang semakin kuat. Dengan kombinasi ini, tidak heran jika Kim Sang-sik melihat Indonesia sebagai favorit utama. Dengan semua pujian yang diberikan, baik oleh pelatih lawan maupun analis sepak bola regional, hanya ada satu harapan dari publik Indonesia. Garuda Muda harus terbang semakin tinggi. SEA Games 2025 akan menjadi ajang pembuktian. Apakah Indonesia benar-benar berada di puncak sepak bola Asia Tenggara? Apakah Mauro Zylstra dan Ivar Jenner bisa menjadi legenda baru? Dan apakah Indra Syafri kembali mempersembahkan emas? Semua mata kini tertuju ke Thailand tahun depan. Dan satu hal pasti, Garuda Muda tidak lagi hanya mengejar prestasi. Mereka sudah menjadi tim yang ditakuti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu bangga dengan Garuda Muda, jangan lupa tekan like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan update sepak bola Indonesia terbaru. Inilah prediksi line up Timnas Indonesia U22 untuk pertandingan krusial melawan Timnas Filipina U22 di lanjutan grup SEA Games 2025. Dan yang paling menarik, apakah Mauro Zylstra, penyerang muda dengan fisik 188 cm itu, bakal mencetak hat-trick dan menjadi bintang kemenangan Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap, dari prediksi formasi, analisis setiap lini, hingga kemungkinan Indonesia mengamankan 3 poin penting. Simak sampai selesai. Pertandingan melawan Filipina bukan sekadar laga biasa. Ini adalah laga yang bisa menentukan apakah Indonesia bisa mengamankan posisi atas di grup C. Filipina memang bukan tim unggulan, tetapi mereka punya gaya bermain disiplin dan sangat agresif ketika bertahan. Tim ini sering memaksa lawan melakukan kesalahan. Itulah sebabnya Indra Syafri diprediksi tidak akan sembarangan dalam menentukan line up. Indonesia datang dengan modal positif. Beberapa pemain kunci tampil sangat konsisten di laga sebelumnya, terutama Mauro Zylstra yang sedang dalam performa menanjak setelah mencetak gol ke gawang Mali U22. Fans Garuda Muda sudah tidak sabar melihat kombinasi striker diaspora dan talenta lokal yang bersinar bersama. Seperti biasa, kita mulai dari formasi. Indra Syafri diperkirakan kembali memakai formasi 4-2-3-1. Formasi yang sudah sangat ia kenal sejak era SEA Games 2019 dan 2023. Formasi ini fleksibel, stabil, dan sangat cocok untuk pertandingan yang membutuhkan kontrol permainan dalam jangka waktu panjang. Kira-kira, siapa saja yang bakal turun sebagai starter? Mari kita bahas satu persatu, dari belakang hingga ke depan. 1. Penjaga gawang, Cahya Supriyadi.
Tidak ada banyak kejutan di posisi ini. Cahya adalah penjaga gawang paling matang di skuad U22 saat ini. Refleksnya cepat, distribusi bolanya sangat rapi, dan ia semakin dewasa dalam mengambil keputusan. Di laga seperti melawan Filipina, ketenangan Cahya akan sangat penting. 2. Bek kanan, Raka Cahyana. Raka bukan tipe fullback yang hanya bertahan. Ia agresif naik ke depan, tetapi juga disiplin menutup ruang saat bertahan. Melawan Filipina yang punya serangan cepat di sisi kiri, Raka akan sangat dibutuhkan. 3. Bek tengah, Kadek Arel dan Dion Marks. Dua nama ini seperti duet yang saling melengkapi. Kadek Arel membawa pengalaman dan ketenangan, Dion Marks di sisi lain punya fisik dan duel udara yang kuat. Duet ini akan menjadi benteng pertama untuk menghentikan striker Filipina yang dikenal cepat dan eksplosif. 4. Bek kiri, Doni Tripamungkas. Doni adalah tipe pemain yang sangat energik. Ia bisa membantu serangan dan punya crossing yang bagus. Selain itu, kecepatannya bisa menjadi kunci membongkar pertahanan Filipina yang rapat. 1. Double pivot, Ivar Janner, kapten, dan Rivaldo Pakpahan. Inilah pusat mesin Timnas Indonesia U22. Ivar Janner, sang kapten. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Janner membawa dua hal, visi bermain dan disiplin taktik. Sebagai kapten, ia tidak hanya mengatur ritme permainan, tetapi juga memimpin intensitas pressing. Rivaldo Pakpahan, sang pemenang duel. Rivaldo adalah pemain yang tak pernah lelah. Ia kuat dalam perebutan bola, agresif dalam pressing, dan tajam dalam distribusi. Duet Janner-Rivaldo akan menjadi penyeimbang tim, memastikan Indonesia tidak kalah dominasi di lini tengah. Mari kita masuk ke lini yang paling ditunggu-tunggu, lini serang Indonesia. 1. Winger kanan, Hoki Karaka. Hoki adalah pemain yang sangat eksplosif. Ia bisa menusuk, bisa cut inside, dan punya finishing mematikan. Kecepatan Hoki akan menjadi mimpi buruk bagi bek kiri Filipina. 2. Winger kiri, Rafael Struijk. Struijk adalah pemain multifungsi. Ia bisa menjadi winger, striker, atau second striker. Dengan kontrol bola dan mobilitasnya, Struijk akan menjadi pengacak pertahanan Filipina. 3. Second striker, Raihan Hanan. Raihan mulai menunjukkan kematangan bermain. Ia bukan hanya kreator, tetapi juga bisa menjadi pemecah kebuntuan dengan pergerakan di antara garis pertahanan lawan. 4. Striker utama, Mauro Zylstra. Dan ini dia, bintang muda yang semua orang nantikan. Mauro Zylstra dengan tinggi 188 cm bukan hanya target man biasa. Ia punya kontrol bola yang bagus, finishing kuat, dan pergerakan yang sering mengecoh bek lawan. Zylstra mencetak gol saat melawan Mali U22 pada 18 November 2023. Gol itu meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan melawan Filipina, kondisi Mauro bisa jadi sedang sangat ideal untuk mencetak lebih dari 1 gol. Apakah mungkin hat-trick? Kita bahas nanti. Melihat nama-nama tersebut, pola permainan Indonesia diprediksi akan seperti ini. Janner dan Rivaldo mengontrol tempo dari tengah, Hoki dan Struijk melakukan penetrasi dari sisi sayap, Raihan Hanan membuka ruang di depan kotak penalti, Mauro Zylstra menjadi penyelesai akhir. Dengan komposisi seperti ini, Indonesia bisa menerapkan dua pendekatan, build up sabar dan rapi dengan kombinasi pendek, serangan cepat memanfaatkan kecepatan winger. Formasi 4-2-3-1 memberi keleluasaan menyerang tanpa kehilangan keseimbangan. Oke, sekarang bagian yang paling banyak ditanyakan penonton. Apakah Zylstra bisa mencetak hat-trick melawan Filipina? Jawabannya, sangat mungkin. Kenapa? Filipina sering kebobolan dari bola atas. Dengan tinggi 188 cm, Mauro sangat dominan dalam duel udara. Crossing Doni dan Raka sangat akurat. Dua fullback Indonesia punya umpan silang berkualitas. Kombinasi Struijk Raihan Hanan menciptakan banyak peluang. Mauro hanya perlu berada di posisi yang tepat. Kepercayaan diri Mauro sedang sangat tinggi. Gol melawan Mali membuka keran produktivitasnya. Filipina kemungkinan bertahan dalam blok rendah. Ini memberikan banyak ruang untuk kombinasi umpan pendek. Jika Mauro bisa memanfaatkan peluang yang muncul, hat-trick bukan hal mustahil. Justru, banyak analis menilai laga ini adalah kesempatan emas bagi Mauro untuk mencetak banyak gol. Prediksi skor? Berdasarkan kualitas skuad, gaya bermain, dan momentum, Indonesia sangat mungkin memenangkan pertandingan.
Prediksi skor, Indonesia 3-0. Dan jika Mauro Zylstra tampil tajam, 3 gol itu bisa saja ia borong sendiri. SEA Games 2025 menjadi panggung besar bagi generasi baru Indonesia. Mereka bukan hanya membawa nama negara, tetapi juga membawa harapan jutaan pecinta sepak bola tanah air. Dengan formasi yang matang, pemain yang berkualitas, dan pelatih yang sangat memahami potensi skuad, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengamankan kemenangan penting. Dan sekarang, kita tinggal menunggu apakah Mauro Zylstra benar-benar akan mencetak hat-trick. Yang pasti, pertandingan melawan Filipina akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu, Mauro Zylstra bakal cetak berapa gol?